orang yang mempunyai akal sehat jikalau dia beribadah, orang yang mempunyai akal sehat kalau dia beribadah, tetapi ibadahnya itu tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya, dia harus berusaha mencari sebab. Kalau dia mempunyai akal sehat, sama seperti orang yang berdagang, dia dagang tidak ada keuntungannya, bertahun-tahun berdagang tidak ada keuntungannya. Kalau dia punya akal sehat, dia akan mempertanyakan, kenapa saya dagang ini tidak ada keuntungannya. Itu kalau lahu aklun salim, orang yang mempunyai akal yang sehat, dia tidak akan tenang dengan apa yang terjadi. Dia dagang tidak ada keuntungannya, dia bisa tidur enak, makan enak. Kalau dia berdagang tidak ada keuntungan, dia tenang, makan, tidur enak, ini akalnya tidak sehat. Nah, kalau tidak ada keuntungan, apalagi sampai rugi. Ya, dagang bertahun-tahun, setiap dagang, setiap hari rugi terus, dia tidak ada beban. Ini akalnya tidak sehat. Kalau orang punya akal sehat, dia akan mempertanyakan, saya sholat, kenapa saya sholat? Tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saya tidak bisa, akhlak saya tetap buruk, kecondongan hati saya kepada keburukan masih. Dia akan mempertanyakan. Dia berzikir, tidak ada perubahan dalam diri dia. Dia akan mempertanyakan, apalagi ibadah tersebut menurunkan derajatnya. Yang pernah saya jelaskan, ibadah bisa menurunkan derajat seseorang. Dia sholat, perilakunya semakin buruk, akhlaknya semakin buruk. Dia puasa, perilakunya semakin buruk, akhlaknya semakin buruk. Dia berzikir, perilakunya juga semakin buruk, kecondongan kejahatan kuat. Yang dahulu dia menjaga lisannya, semakin dia ibadah, semakin lisannya semakin mudah untuk menjelekkan orang. Hatinya kuat, berprasangka buruk sama orang. Orang yang mempunyai akal sehat, dia akan berpikir, kenapa sholat saya seperti ini? Kenapa ibadah saya seperti ini? Itu orang yang mempunyai aklun salim, akalnya sehat. Dia tidak akan tenang tidurnya. Dia tidak akan berdiam diri. Bertahun-tahun berzikir, bertahun-tahun dari Ramadan ke Ramadan. Udah puluhan Ramadan, udah. Puluhan Ramadan yang telah dilewati, perubahan enggak, semakin nurun saja. Semangat ibadah semakin kurang. Yang dulu masih peduli dengan keburukan, menjaga diri, tapi malah berubah. Tidak ada perubahan, malah berubah dengan hal-hal yang jelek, biasa saja jadinya. Itu namanya penurunan, ayuhal akhwat. Itu penurunan. Yang pernah saya jelaskan, ibadah bisa mendapatkan pahala, ibadah bisa tidak menghasilkan apapun, dan ibadah bisa menghasilkan dosa. Jelas. Rasulullah mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, yang artinya banyak, tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Ini sudah Rasulullah ingatkan. Yang artinya puasanya tidak ada hasilnya sama sekali. Puasanya tidak ada efek untuk dirinya, tidak ada sama sekali. Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Jangan kita berpuas diri kita bisa sholat, kita bersyukur kita bisa sholat. Nah, kita bersyukur kepada Allah kita bisa melaksanakan puasa, bersyukur. Tapi yang harus kita kejar dari amal ibadah itu, bagaimana amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Nah, itu yang harus kita cari. Kalau ibadah kita diterima oleh Allah, akan ada perubahan yang besar diri kita. Kalau sholat kita diterima oleh Allah, akan ada perubahan. Kalau puasa kita diterima oleh Allah, akan ada perubahan. Kalau zikir kita diterima oleh Allah, akan ada perubahan yang luar biasa pada diri kita. Macam sedekah. Sedekah Allah akan ganjar sekian. Itu kalau sedekahnya diterima. Jelas.
Kalau tidak diterima, tidak ada janji Allah itu. Allah berjanji untuk ibadah yang dilakukan dan ibadah itu diterima oleh Allah.